Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung, di mana hari ini juga kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus. Oleh karena itu mohon saudara-saudara yang ada di rumah dapat mempersiapkan roti dan anggur sebagai elemen perjamuan kudus untuk diletakkan di dekat tempat saudara-saudara beribadah. Dan saat ini marilah kita berdiam diri sejenak untuk mengarahkan seluruh keberadaan kita kepada Allah. Kita merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Dengan iman, pertolongan kita berasal dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kita memulai ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara-saudara, hari ini kita mengenang kembali sebuah peristiwa penting di dalam hidup kita sebelum peristiwa Paskah terjadi. Jumat berdarah dan keji itu menjadi sebuah hari yang agung. Karena pada hari itu hutang dosa kita ditimpakan kepada Kristus. Dan hukuman maut akibat dosa-dosa kita dialihkan kepadanya. Yesus bayar semua. Marilah kita mengenang pengorbanan Kristus ini dengan penuh syukur. Mari kita memuji Dia dan menyembahnya dengan segenap cinta yang kita punya, sebab Ia membayar semua hutang dosa-dosa kita. Sabdanya, Kau yang tak berdaya, datang dapatkan pada saat
dosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmis jadi putih bersih. Tiada lah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmis jadi putih bersih. Di depan tahtanya sekarang ku berlutut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmis jadi putih bersih. Mari kita berdiri. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmis jadi putih bersih. Dosa bagai kirmis jadi putih bersih. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita sembah Dia dengan penuh kekaguman. Mari katakan, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa,
Allah yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena belas kasih dan anugerah-Mu. Kami menjadi pribadi yang disebut sebagai anak-anak Allah. Siapakah kami ini Tuhan sehingga beroleh hak sedemikian istimewa? Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang begitu dikasihi oleh-Mu. Namun juga yang seringkali lebih memilih untuk mengasihi diri kami sendiri daripada Engkau. Kami yang bahagia karena Engkau ampuni, namun juga yang seringkali merasa sulit untuk mengampuni sesama kami. Kami yang sangat tersanjung menerima pengorbanan-Mu, namun juga yang seringkali gagal menanggalkan manusia lama kami yang berdosa. Kami yang seringkali mendengar kebenaran firman-Mu, namun sesering itu pula kami gagal untuk melakukannya. Kami yang telah dianugerahkan mata iman dan menyaksikan kebesaran Allah melaluinya, namun juga yang seringkali memakai penglihatan jasmani yang lebih membesar-besarkan permasalahan hidup kami. Mohon ampunilah kami ya Tuhan. Jumat Agung ini biarlah setiap kami diingatkan untuk semakin menghargai pengorbanan Kristus dan hidup sebagai manusia baru yang semakin mengasihi Engkau dan semakin rindu memuliakan nama-Mu. Demi nama Kristus yang olehnya kami dilayakkan menghampiri tahta Tuhan yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca Yesaya 53 ayat 1 sampai 9 secara bertanggapan. Silahkan duduk. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesangsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Bersama-sama orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi melukiskan penderitaan Kristus yang teramat besar, namun sekaligus menjadi sebuah berita pengharapan bagi setiap kita. Salib tempat Tuhan kita tergantung dan mati itu adalah lambang penderitaan Kristus supaya kita memperoleh mahkota hidup. Saat ini maukah kita selalu mengingatnya untuk dapat menjadi lebih kuat setiap kali kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup di dalam dunia ini. Dekat salib-Mu. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku.
dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih-Nya terlalu besar buat kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Silahkan duduk saudara-saudara yang kasih Tuhan.
Shalom, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, baik Bapak Ibu yang hadir on-site di gedung gereja, maupun jemaat sekalian yang pada saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Dalam rangkaian Paskah tahun ini, hari ini kita menyelenggarakan kebaktian Jumat Agung untuk mengenang kematian Kristus di atas kayu salib, pengorbanannya bagi setiap kita, agar setiap kita mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, sesuatu yang kita nantikan hampir 1 tahun ini. Namun mari sebelumnya kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, jubah ungu dan mahkota duri. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, kita dasarkan dari Injil Markus, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Injil Markus, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menundukkan kepala, memohon Tuhan menolong kita untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Nya. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau, Allah yang telah mengutus Yesus Kristus, meninggalkan tahta yang mulia untuk menjalankan sebuah misi Allah
yang begitu besar. Engkau, Kristus, mengenakan jubah ungu dan memakai mahkota duri demi menebus dosa kami. Engkau menanggung segala derita di atas kayu salib. Hari ini kami mau datang kepada Engkau. Kiranya Allah Roh Kudus mengajar kami, membuat kami mengerti apa makna daripada semuanya ini. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sering melihat tanda ini, tanda oke. Oke. Yang menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah baik. Kalau kita bertanya, apa kabar? Gitu ya. I'm okay, gitu ya. Atau apakah semuanya sudah beres, sudah siap? Oke. Bapak Ibu sekalian, rupanya oke ini artinya adalah all correct. Tapi kita bingung ya, all correct harusnya A dan C. Ya. All pakai A dan correct pakai C. Tetapi rupanya orang Amerika pada abad 19 juga suka plesetan seperti orang Indonesia. Jadi A-nya diganti dengan O dan kemudian correct-nya C-nya diganti dengan K. Jadi all correct artinya segala sesuatunya baik, segala sesuatunya oke. Namun beberapa tahun belakangan ini muncul sebuah hoax tentang tanda oke ini. Ada yang mengatakan bahwa oke ini adalah lambang supremasi daripada orang kulit putih. Huruf W dan huruf P itu terbentuk dari tanda ini. W menunjukkan white, P menunjukkan power, kekuatan kulit putih. Bapak Ibu sekalian, namun penggunaan simbol ini, simbol rasialis ini yang semula adalah sebuah hoax, berubah menjadi simbol yang sebenarnya. Ketika Brenton Tarrant, seorang pemuda dari Selandia Baru, ketika itu dia membantai hampir 50 orang di sebuah rumah ibadah. Dan ketika dia dibawa kepada pengadilan, dia menunjukkan tanda itu. Kita bisa melihat ya, tanda oke yang terbalik. Menunjukkan supremasi daripada orang kulit putih. Dan Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat bahwa simbol ini menjadi simbol yang dipakai oleh orang-orang kulit putih untuk menunjukkan kehebatan kelompok mereka. Di dalam demonstrasi, di dalam segala kegiatan mereka. Kita dengar akhir-akhir ini ada isu rasialis di Amerika Serikat. Tanda ini sering terlihat. Tanda ini menjadi identitas mereka. Dan rupanya simbol yang semula bermakna baik. Everything okay. Semuanya baik-baik saja. Simbol ini berubah makna. Simbol yang menunjukkan kebaikan berubah menjadi simbol yang menunjukkan supremasi atau kekuatan daripada kelompok tertentu. Simbol yang menimbulkan kebencian, yang menebarkan perpecahan. Sebuah simbol dapat berubah maknanya. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kita baca tadi di dalam Injil Markus adalah bagian atau kisah di mana Tuhan Yesus setelah diadili di hadapan Pilatus dan kemudian dia akan disalibkan. Dan jika kita membaca di pasal 15 dari Injil Markus, di ayat kedua, Pontius Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan Tuhan Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Dan jika kita melihat sepanjang peradilan yang Tuhan Yesus jalani, Tuhan Yesus hanya terdiam. Dia tidak menjawab semua tuduhan yang ada. Dan semua orang menuntut kematiannya.
semua orang menuntut dia untuk disalibkan. Dan ketika dia akan dibawa ke tempat penyaliban, kita bisa melihat di sini para serdadu orang Romawi yang akan menyalibkannya. Tuhan Yesus diserahkan kepada mereka. Dan kita bisa melihat di ayat ke-17 apa yang para serdadu ini lakukan. Yaitu mereka mengenakan jubah ungu dan mahkota duri. Bapak Ibu sekalian, warna ungu itu adalah lambang kebesaran, lambang kemewahan. Kain ungu hanya dipakai oleh kaum bangsawan atau orang-orang kaya saja. Kain ungu adalah kain yang mahal pada waktu itu karena proses pembuatannya yang begitu mahal. Dan mahkota sesungguhnya adalah lambang daripada kemuliaan. Mahkota dipakai oleh raja menunjukkan dia memiliki kekuasaan atas orang-orang yang diperintahnya. Dan kemudian kita boleh melihat di ayat ke-18 bagaimana para prajurit Romawi itu, di situ dikatakan mereka memberi hormat dan memberi salam. Salam hai engkau orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian, apakah mereka sungguh-sungguh memberi hormat kepada Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Kita boleh melihat bagaimana mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukul kepalanya. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus diludahi. Ketika seseorang diludahi, itu artinya adalah penghinaan yang begitu mendalam. Namun hal ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh para prajurit ketika mereka akan mempersiapkan seseorang yang akan menerima akan hukuman penyaliban. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi Tuhan Yesus, jubah ungu dan mahkota bukanlah lambang daripada kebesaran, bukanlah lambang daripada kemuliaan. Jubah ungu dan mahkota duri adalah lambang penghinaan dan penderitaan. Jubah ungu melambangkan bagaimana para prajurit itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Yang artinya dia adalah pemberontak daripada pemerintahan Romawi. Sedangkan mahkota duri merupakan lambang penderitaan. Tuhan Yesus kala itu sudah menerima cambukan yang mengoyak akan punggungnya. Dan ketika itu mahkota duri ditancapkan di atas kepalanya. Duri yang tajam itu menembus kulitnya, meneteskan di atas kepalanya, menetes darah. Mahkota duri ada lambang penderitaan. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah duri juga mengingatkan kita akan peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian Tuhan berkata, semak duri dan rumput duri akan tumbuh. Rumput duri, semak duri adalah lambang penderitaan akibat daripada dosa. Kristus yang adalah Allah di atas, Allah yang adalah raja di atas segala raja, yang seharusnya menerima akan kebesaran dan kemuliaan. Namun demi menanggung dosa umat manusia, dia rela menerima penghinaan dan penderitaan yang luar biasa. Dan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7 mengingatkan kepada kita. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak, sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan sama seperti manusia. Kristus yang sesungguhnya adalah Allah yang harusnya disembah.
namun dia rela menjadi manusia. Bahkan dia menjadi seorang hamba. Dan hamba di sini Bapak Ibu sekalian bukanlah sekedar pelayan. Hamba di sini menunjukkan kepada seorang budak. Seorang hamba yang paling hina. Oleh karena budak itu dia dianggap manusia. Budak hanya dianggap harta milik daripada tuannya. Kristus yang adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah everything. Dia menjadi nothing. Dia menjadi hamba. Demi menebus dosa manusia. Dan puncak daripada semuanya itu, dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia di atas kayu salib. Dan salib adalah sebuah hukuman yang paling mengerikan pada masa itu. Ketika orang melihat tiang salib, mereka akan merasa ketakutan. Dan penyaliban dilakukan oleh bangsa Romawi bukan untuk warga negaranya. Kita ingat ketika Rasul Paulus, walaupun tidak dicatat di dalam Alkitab, menurut kisah bapak-bapak gereja, dia mengalami hukuman mati, yaitu dipancung karena dia adalah warga negara Romawi. Hukuman penyaliban itu ditujukan kepada para pemberontak, para budak, dan juga musuh-musuh daripada Romawi yang mereka tangkap, yang kalah di dalam setiap peperangan. Salib adalah tanda hukuman. Dan tidak saja salib merupakan hukuman, salib juga adalah sebuah kutukan. Rasul Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 13 mengutip dari Ulangan 21 ayat 23 mengatakan, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus menanggung kutukan atas dosa. Namun sekalipun dia harus menanggung kutukan atas dosa, Kristus tetap taat, menjalankan akan tugas yang Tuhan berikan, Allah Bapa berikan kepadanya di atas dunia ini. Sebagaimana yang Paulus tuliskan di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Kristus mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Tete lestai. Artinya sudah genap. Kristus menggenapkan akan tugas yang diembannya. Dan bagian itu, bagian daripada Yohanes pasal 19 ayat 30 menunjukkan kepada kita, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menunjukkan bahwa kematian Kristus itu adalah atas kehendaknya. Kristuslah yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa setiap kita. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah penggenapan daripada misi Allah untuk menebus dosa umat manusia. Kematian Kristus di atas kayu salib mengubah makna salib, bukan lagi menjadi lambang daripada hukuman dan kutukan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 menuliskan, sebab berita tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib adalah lambang kekuatan Allah. Sebagai orang yang ditebus oleh Allah, kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan akan kekuatan daripada Allah. Dan inilah yang membuat gereja Tuhan sanggup
menghadapi segala pergumulan dan tantangan dari zaman ke zaman. Sejak gereja mula-mula, gereja mengalami penganiayaan. Dan hingga pada saat ini. Pada bagian yang lain, Rasul Paulus menuliskan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukuman Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Salib adalah lambang kemenangan. Kematian Kristus di atas kayu salib menjadikan salib bukan lagi merupakan hukuman bagi orang yang kalah di dalam peperangan. Tetapi justru salib adalah lambang, tanda kemenangan atas dosa. Juga merupakan kemenangan atas pergumulan di dalam kehidupan ini. Kristus Yesus harus mengenakan jubah ungu, lambang kehinaan, untuk menanggung dosa kita. Namun kelak, oleh karena kematiannya, setiap kita akan mengenakan jubah kebenaran. Dan itulah yang Rasul Yohanes tuliskan di dalam kitab Wahyu. Dan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dikaruniakan supaya mereka mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar daripada orang-orang kudus. Oleh karena Kristus harus menanggung hinaan, kita akan mengenakan jubah kebenaran. Artinya kita adalah orang-orang yang seharusnya melakukan kebenaran. Mahkota duri yang adalah lambang penderitaan akan digantikan dengan mahkota kemuliaan. Rasul Petrus mengatakan, "Maka kamu apabila Gembala Agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Mahkota penderitaan itu yang diterima oleh Yesus Kristus akan memberikan kepada kita mahkota kemuliaan yang akan kita terima ketika Kristus datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita mengenal wajah ini. Ini adalah Jack Ma, salah satu orang terkaya di dunia. Namun Bapak Ibu sekalian, Jack Ma pada saat ini berbeda dengan Jack Ma yang dulu. Ketika dia masih muda, dia menghadapi banyak pergumulan dan masalah. Ketika dia akan kuliah, dia 3 kali ditolak oleh kampusnya. Dan kemudian setelah lulus kuliah, dia mencoba mencari pekerjaan. Ditolak sana sini sampai 30 kali. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah ada yang pernah melamar pekerjaan sampai 30 kali dan kemudian ditolak. Ada kisah mengatakan satu ketika dia melamar di sebuah restoran cepat saji. Ada 24 orang yang melamar pekerjaan pada waktu itu. Dari ke-24 orang itu, hanya dia yang ditolak. Yang lainnya diterima. Dan kemudian ketika Jack Ma melihat bahwa perdagangan elektronik adalah sesuatu yang menjanjikan. Pada waktu itu banyak orang yang mencibir dan mengatakan bahwa idenya adalah ide yang bodoh. Karena pada waktu itu memang internet belum begitu umum, ya, masih begitu lambat. Jadi idenya itu dianggap sebagai ide yang benar-benar tidak baik. Orang menghina akan idenya itu. Bapak Ibu sekalian, namun Jack Ma menghadapi segala pergumulan-pergumulan, kegagalan-kegagalan yang ada. Dia tidak menjadi mundur. Dia menjadikan kegagalan itu sebagai sebuah kekuatan. Dan ketika dia mendapatkan hinaan atas ide-idenya, itu menjadikan motivasi bagi dia. Sehingga dia bekerja lebih keras lagi.
Dia berusaha dengan lebih baik lagi. Dan akhirnya kita boleh melihat Jack Ma seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian, jika Jack Ma yang bukan orang percaya bisa menjadi pemenang di dalam kehidupan ini, apalagi kita yang seharusnya adalah anak-anak Allah, bukan seharusnya, dan adalah anak-anak Allah. Benar bukan? Kita yang mengatakan diri kita adalah anak-anak Allah. Seharusnya kita juga lebih baik daripada dia. Memang pandemi ini yang berkepanjangan Bapak Ibu sekalian menyebabkan kita bergumul dengan banyak hal. Kita bergumul dengan masalah kesehatan, masalah ekonomi, relasi dengan sesama, relasi dengan pasangan, relasi orang tua, dengan anak, dengan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, atas semua itu, adakah kita menjadi seorang pemenang? Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada pemenang, daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang mengasihi kita. Oleh karena kematian Kristus kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena kekuatan Allah ada bersama dengan kita. Rasul Paulus juga menuliskan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya Bapak Ibu sekalian, jika demi menebus dosa kita, Allah rela mengorbankan anak tunggalnya, anak satu-satunya. Apalagi untuk pergumulan-pergumulan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tidakkah Tuhan juga akan menolong kita? Pada bagian ini mengatakan, kepada kita yang bersama-sama dengan Dia. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah kita bersama dengan Allah? Adakah kita mengandalkan Allah? Adakah kita mencari kehendak Allah di dalam segala pergumulan kita? Atau justru kita melakukan segala sesuatu, mengatasi segala masalah dengan akal pikiran kita, dengan cara kita sendiri? Adakah kita mengandalkan Allah? Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita mengenang Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Salib mengubah hukuman menjadi kemenangan. Salib mengubah kematian yang abadi menjadi kehidupan yang kekal. Marilah kita hidup sebagai pemenang. Karena Kristus sudah menang bagi kita. Amin. Mari kita tetap dalam keadaan bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan dimanapun berada. Mari kita mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita akan memperhatikan beberapa warta penting
yang akan saudara-saudara bisa perhatikan di layar saudara. Yang pertama, hari Sabtu tanggal 3 April 2021, kita akan bersama-sama mengikuti doa puasa pada pukul 7 pagi dan pukul 17 atau 5 sore dengan tema The Redeemed Slave, hamba yang telah ditebus, yang akan dilayani oleh Evangelis Lily Efrin hanya melalui YouTube channel GKI Anugerah. Lalu kemudian Minggu 4 April 2021 pukul 8, ibadah Paskah kita akan diselenggarakan dengan tema The Victorious People, menjadi umat pemenang, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Henry Evelyn, juga di channel YouTube GKI Anugerah. Biarlah kita boleh mempersiapkan diri bersama-sama untuk mengikuti semua ini dengan baik. Dan kita juga akan memberikan persembahan. Kita boleh memberikan persembahan baik melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar saudara, atau juga bisa melalui scan QR code, atau juga dapat memberikannya di gereja melalui amplop. Dan kita akan memberikan pada hari bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Kita akan menaikkan pujian sejauh timur dari barat. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengorbanan-Mu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami berterima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara dan memberkati kami. Engkau bahkan telah memberikan yang terbaik melebihi semua kebutuhan kami, yaitu diri-Mu sendiri. Saat ini kami bersyukur dengan mempersembahkan apa yang kami miliki. Mohon berkatilah persembahan kami ini. Kami juga bersyukur hari ini dapat memperingati pengorbanan Kristus pada Jumat Agung dan perjamuan kudus dengan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau juga akan memberkati rangkaian acara selanjutnya, yaitu doa puasa dan juga Paskah pada hari Minggu. Kiranya setiap kami dapat mempersiapkan hati untuk mengikuti semuanya dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah kondisi terkini. Ada banyak yang bangsa kami hadapi. Di antaranya adalah pandemi dan usaha-usaha yang mengancam keamanan dan kesatuan bangsa. Kami tahu Engkaulah sang pemegang kendali dari kehidupan kami. Engkaulah yang memegang kendali dari kehidupan bangsa kami. Mohon pakailah para pemimpin negeri ini untuk dapat dengan bijak menghadapi semuanya. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Anugerah. Di tengah situasi yang sulit ini, kiranya gereja-Mu ini dapat tetap melayani dan menjadi dampak. Tolong gereja kami Tuhan, pemimpin-pemimpin rohaninya dan juga setiap jemaat-Mu untuk boleh bersehati, bertumbuh semakin mengandalkan Engkau dan semakin mengasihi-Mu. Mohon pertolongan Tuhan agar setiap hal yang kami kerjakan bukanlah menjadi sebuah program rutin, melainkan kegerakan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berkatilah gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara iman kami. Jemaat Tuhan, anggota keluarga kerajaan Allah di GKI Anugerah. Pandemi membuat kami tidak dapat berada dekat secara fisik. Namun kiranya kasih-Mu lah yang akan menyatukan hati kami untuk saling mendoakan dan menguatkan. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, permasalahan ekonomi, dan permasalahan keluarga, serta pergumulan-pergumulan lainnya. Kiranya kuatkanlah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka, teguhkanlah mereka, hingga mengalami kemenangan iman bersama dengan Kristus.
demi nama Kristus Tuhan. Dan satu-satunya pribadi yang kami percaya, kami membawa doa syukur dan syafaat kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan doksologi, yaitu sejauh timur dari barat. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, penyertaan Allah Roh Kudus, memberikan kemenangan bagi hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.